Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita sahabat Tua Masjid dalam sesi pembacaan biografi sahabat Nabi, yakninya sahabat Mu'az bin Jabal, sahabat yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram. Untuk sahabat Tua Masjid yang baru mampir di channel kita, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, yang mana kami membutuhkan semuanya agar bisa konten ini lebih baik ke depannya dan bisa memberikan ilmu-ilmu tentang Islam dan sejarahnya, agar kita bisa menjadi manusia yang berilmu pengetahuan. Oke, langsung saja. Mungkin pada sesi ini agak sedikit ribut karena suasana hari di luar sedang hujan lebat. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, namun kesempatan kali ini harus dilakukan untuk pembacaan kisah-kisah sahabat Nabi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mu'az bin Jabal, sahabat yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tatkala Rasulullah mengambil baiat dari orang-orang Ansar pada baiat Aqabah kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik dan gigi putih berkilau serta memikat perhatian dengan sikap dan ketenangannya. Jika ia berbicara, orang yang melihat akan semakin terpesona karenanya. Itulah dia, Mu'az bin Jabal. Jadi, Mu'az adalah seorang tokoh dari kalangan Ansar yang ikut berbaiat pada baiat Aqabah kedua, hingga termasuk As-Sabiqun Al-Awalun, yakninya golongan yang pertama masuk Islam. Orang yang lebih dulu masuk Islam dengan keimanan serta keyakinannya seperti itu mustahil tidak akan turut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perjuangan. Pun demikian dengan Mu'az. Tetapi kelebihannya yang paling menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah kepahaman atau keahliannya dalam soal hukum, keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak menerima pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Umatku yang paling tahu persoalan yang halal dan yang haram ialah Mu'az bin Jabal." Soal kecerdasan otak dan keberanian mengemukakan pendapat Mu'az hampir sama dengan Umar bin Al-Khattab. Ketika Rasulullah SAW hendak mengirimnya ke Yaman, beliau menanyainya, "Apa yang menjadi pedomanmu mengadili sesuatu, wahai Mu'az?" "Kitabullah." "Bagaimana jika kamu tidak menemukan di dalam kitabullah?" "Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasul." "Jika tidak kamu menemukan dalam sunnah Rasulullah?" "Saya pergunakan pikiranku untuk berijtihad dan saya tidak akan berlaku sia-sia." Maka berseri-serilah wajah Rasulullah dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sebagaimana yang diridhoi oleh Rasulullah." Dengan demikian,
kecintaan Mu'az terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menutup pintu untuk mengikuti buah pikirannya dan tidak menjadi penghalang bagi akalnya untuk memahami kebenaran-kebenaran dahsyat yang masih tersembunyi, yang menunggu usaha orang yang akan menghadapi dan menyingkapnya. Kemampuan untuk berijtihad dan keberanian menggunakan otak dan kecerdasan, inilah kemungkinan yang akan mengantarkan Mu'az berhasil dalam mencapai kekayaan dalam ilmu fiqih dan mampu mengatasi persoalan saudara-saudaranya, hingga dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Cerita sejarah melukiskan dirinya bagaimana adanya, yakni sebagai sosok yang berotak cemerlang dan menjadi penyuluh serta dapat memutuskan persoalan dengan sebaik-baiknya. A'izullah bin Abdillah menuturkan kepada kita sebuah kisah yang terjadi suatu hari di awal pemerintahan Khalifah Umar. Ia masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Ia mengisahkan, "Aku duduk di suatu majelis yang dihadiri oleh lebih dari 30 orang. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada majelis yang berbentuk lingkaran itu ada seorang anak muda yang sangat tampan, hitam manis warna kulitnya, bersih manis tutur katanya, dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka menanyakannya kepada anak muda itu, dan ia pun segera memberikan fatwanya. Ia tidak pernah berbicara kecuali bila diminta. Tatkala majelis itu berakhir, aku mendekati anak muda itu dan menanyakan siapa namanya. Ia pun menjawab, "Saya adalah Mu'az bin Jabal." Berikutnya, Abu Muslim Al-Khawlani menuturkan, "Saya masuk ke Masjid Hammah dan di dalamnya aku mendapati sejumlah orang tua sedang duduk di tengah-tengah mereka dan seorang anak muda yang berkilau giginya. Anak muda itu diam tidak bersuara. Tetapi bila orang-orang itu merasa ragu tentang suatu masalah, mereka menoleh dan bertanya kepadanya. Aku pun bertanya kepada teman karibku, 'Siapakah orang itu?' Ia menjawab, 'Itulah dia, Mu'az bin Jabal.' Dalam diriku timbul perasaan suka dan sayang kepadanya." Sahar bin Hausyab tidak ketinggalan memberikan ulasan. Ia menceritakan, bila para sahabat berbicara dan di antara mereka hadir Mu'az bin Jabal, mereka pasti meminta pendapatnya karena kewibawaannya. Amirul Mukminin Umar sendiri sering meminta pendapat dan buah pikirannya. Bahkan dalam salah satu peristiwa yang pada waktu itu ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum. Umar pernah berkata, kalau bukan karena Mu'az bin Jabal, Umar pasti celaka. Mu'az memang memiliki otak yang terlatih dengan baik dan logika yang menawan serta memuaskan lawan, yang mengalir dengan tenang dan cermat di mana saja kita menjumpai namanya. Di celah-celah riwayat dan sejarah, kita akan mendapati ia sebagai orang yang selalu menjadi titik pusat lingkaran. Dimanapun ia duduk, orang-orang pun ramai mengelilinginya. Mu'az adalah seorang pendiam. Ia tidak akan berbicara kecuali atas permintaan hadirin. Jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka menyerahkan perkara itu kepada Mu'az dan untuk memutuskannya. Jika ia telah membuka suara, adalah ia sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara.
kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan dan penghormatan kaum muslimin kepadanya, baik pada waktu Rasulullah SAW masih hidup maupun setelah beliau wafat, telah dicapai Mu'az sewaktu ia masih muda. Ia meninggal dunia pada masa pemerintahan Umar, sedangkan usianya belum genap 33 tahun. Mu'az adalah seorang yang suka memberi, kaya hati, dan tinggi budi. Tidak suatu pun yang diminta kepadanya kecuali akan diberinya secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas. Sungguh kemurahan Mu'az telah menghabiskan semua hartanya. Ketika Rasulullah SAW wafat, Mu'az masih berada di Yaman, yakni sejak ia dikirim Nabi ke sana untuk membimbing kaum muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-beluk agama Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'az kembali dari Yaman. Umar tahu bahwa Mu'az telah menjadi seorang yang kaya raya, maka diusulkan Umar kepada khalifah agar kekayaan itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'az dan mengemukakan masalah tersebut. Mu'az adalah seorang yang bersih dan suci hati. Dan seandainya sekarang ia telah menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya secara halal. Tidak pernah diperolehnya secara haram. Bahkan juga tidak hendak menerima barang yang syubhat. Karena itu usul Umar ditolaknya dan alasan yang diungkapkan mampu dipatahkannya dengan alasan pula. Akhirnya Umar berpaling dan meninggalkannya. Keesokan harinya Mu'az segera pergi ke rumah Umar. Saat ia tiba di sana, Umar dirangkul dan dipeluknya. Sementara air mata mengalir mendahului perkataannya, ia berkata, "Tadi malam aku bermimpi memasuki kolam yang penuh dengan air hingga membuat saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang dan menyelamatkan saya, wahai Umar." Kemudian mereka bersama-sama pergi untuk menemui Abu Bakar, dan Mu'az minta kepada khalifah untuk mengambil 1/2 hartanya. Namun Abu Bakar menjawab, "Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Sekarang harta itu telah halal dan menjadi harta yang baik," kata Umar kepada Mu'az. Andai diketahuinya bahwa Mu'az memperoleh harta itu dari jalan yang tidak baik, tentu tidak satu dirham pun Abu Bakar yang soleh itu akan menyisakan baginya. Namun Umar tidak pula berbuat salah dengan melemparkan kecurigaan atau menaruh dugaan terhadap Mu'az. Hal itu timbul tidak lebih karena masa itu merupakan masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai puncak keutamaan. Di antara mereka ada yang berjalan secara santai, tidak ubah bagai burung yang terbang berputar-putar. Ada yang berlari cepat, dan ada pula yang berlari lambat. Namun semua berada dalam khalifah yang sama, menuju kepada kebaikan. Mu'az pindah ke Syria dan tinggal bersama penduduk setempat dan musafir yang berkunjung ke sana. Sebagai guru dan ahli hukum, tatkala Abdullah Ubaidah, amir di sana sekaligus sahabat karib Mu'az, meninggal dunia, ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai penggantinya di Syria. Tetapi baru beberapa bulan saja ia memegang jabatan itu, ia dipanggil Allah untuk menghadapnya dan dalam keadaan tunduk dan menyerahkan diri. Umar berkata, "Sekiranya saya mengangkat Mu'az sebagai pengganti, lalu ditanya oleh Allah mengapa saya mengangkatnya, saya akan menjawab, saya mendengar Nabimu bersabda, bila ulama menghadap Allah, Mu'az pasti berada di antara mereka." Mengangkat sebagai pengganti yang dimaksud Umar di sini ialah penggantinya sebagai khalifah bagi seluruh kaum muslimin, bukan kepala suatu negeri atau wilayah. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir,
Umar pernah ditanyai orang, bagaimana jika Anda tetapkan pengganti Anda? Artinya, Anda pilih sendiri orang yang akan menjadi khalifah itu. Lalu kami berbaiat dan menyetujuinya. Umar pun menjawab, seandainya Mu'az bin Jabal masih hidup, tentu saya akan angkat ia sebagai khalifah. Dan kemudian bila saya menghadap Allah Azza wa Jalla dan ditanya tentang pengangkatannya, siapa yang kamu angkat menjadi pemimpin bagi umat manusia? Aku akan menjawab, saya mengangkat Mu'az bin Jabal setelah mendengar Nabi bersabda, Mu'az bin Jabal adalah pemimpin golongan ulama pada hari kiamat. Subhanallah. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, wahai Mu'az, demi Allah, aku sungguh sayang kepadamu. Jangan lupa setiap usai solat ucapkanlah, ya Allah, bantulah diriku untuk selalu ingat dan syukur dan beribadah dengan ikhlas kepadamu. Doa yang tepat sekali, ya Allah, bantulah diriku. Rasulullah SAW selalu mendesak manusia untuk memahami makna yang agung ini, yang maksudnya ialah bahwa tiada daya maupun upaya dan tiada bantuan maupun pertolongan kecuali dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Mu'az mengerti dan memahami ajaran ini dan telah menerapkannya secara tepat. Pada suatu pagi, Rasulullah SAW bertemu dengan Mu'az dan bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu pagi hari ini, wahai Mu'az? Aku menghadapi pagi ini sebagai orang beriman, wahai Rasulullah. Setiap kebenaran ada hakikatnya. Lantas apakah hakikat keimananmu? Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai waktu pagi lagi. Tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tidak akan diiringi lagi dengan langkah-langkah lainnya. Seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut, dipanggil melihat buku catatannya, dan aku seolah-olah menyaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedangkan penduduk neraka menderita siksa di dalamnya. Rasulullah SAW pun bersabda, engkau memang mengetahuinya, karena itu peganglah kuat-kuat dan janganlah engkau lepaskan. Ternyata memang benar bahwa Mu'az telah menyerahkan seluruh jiwa raga dan nasibnya kepada Allah, hingga tidak satu pun yang tampak olehnya kecuali hanyalah dia. Tepat sekali gambaran yang diberikan Ibnu Mas'ud tentang kepribadiannya. Mu'az adalah seorang hamba yang tunduk kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Kami menganggap Mu'az serupa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mu'az senantiasa menyeru manusia untuk mencapai ilmu dan berzikir kepada Allah. Dia pun menghimbau mereka agar mencari ilmu yang benar lagi bermanfaat. Ia berkata, waspadalah terhadap ketergelinciran orang yang berilmu. Kenalilah kebenaran itu dengan kebenaran pula, karena kebenaran itu mempunyai cahaya. Menurut Mu'az, ibadah itu hendaklah dilakukan dengan cermat dan jangan berlebihan. Suatu hari, salah seorang muslim meminta kepadanya agar diberi pelajaran. Apakah Anda bersedia mematuhinya bila saya ajarkan? Tanya Mu'az. Sungguh saya sangat berharap akan menaati Anda, ujar orang itu. Mu'az berkata kepadanya, berpuasalah, namun jangan lupa berbuka.
Lakukanlah sholat dan tidurlah. Berusahalah mencari nafkah dan janganlah berbuat dosa. Janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Serta jauhilah doa dari orang yang teraniaya. Menurut Mu'az, ilmu itu ialah mengenal dan beramal. Katanya, pelajarilah segala ilmu yang kalian minati, tetapi Allah tidak akan memberi kalian manfaat dengan ilmu itu sebelum kalian mengamalkannya lebih dahulu. Baginya, iman dan zikir kepada Allah ialah selalu siap siaga demi kebesarannya dan pengawasan yang tidak putus-putus terhadap kegiatan jiwa. Al-Aswad bin Hilal berkata, kami berjalan bersama Mu'az, maka ia berkata kepada kami, marilah kita duduk sebentar untuk renungan keimanan. Mungkin sikap dan pendiriannya itu terdorong oleh semangat jiwa dan pikiran yang tiada mau diam dan selalu bergejolak sesuai dengan pendiriannya yang pernah ia kemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tiada suatu langkah pun yang dilangkahkannya kecuali timbul sangkaan bahwa ia tidak akan mengikutinya lagi dengan langkah berikutnya. Hal itu ialah karena tenggelamnya dalam mengingat-ingat Allah dan kesibukannya dalam meneliti dan mengoreksi dirinya sendiri. Sekarang tibalah ajalnya Mu'az dipanggil menghadap Allah. Dan dalam sakratul maut muncullah dari bawah sadarnya hakikat segala yang bernyawa ini. Dan seandainya ia dapat berbicara, akan mengalirlah dari lisannya kata-kata yang dapat menyimpulkan urusan dan kehidupannya. Pada detik-detik tersebut, Mu'az mengucapkan perkataan yang menyingkapkan dirinya sebagai seorang mukmin yang besar. Dengan pandangan menatap tajam ke arah langit, Mu'az bermunajat kepada Allah yang Maha Pengasih dengan ungkapan, ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu. Tetapi hari ini aku mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan. Tetapi hanyalah untuk menutup hawa di kala panas dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketaatan. Ia lalu mengulurkan tangannya seolah-olah hendak bersalaman dengan maut. Dan dalam keberangkatannya ke alam gaib, masih sempat ia mengatakan, selamat datang wahai maut, kekasih tiba di saat diperlukan. Nyawa Mu'az pun melayang menghadap Allah. Kita semua kepunyaan Allah dan kita kembali kepadanya. Baik sahabat Tua Masjid, cukup singkat untuk sahabat Mu'az. Pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari biografi sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal ialah di antaranya dalam melakukan ibadah, janganlah dengan berlebihan, namun laksanakan dengan semestinya, tetapi harus beriringan dengan ilmunya. Jadi yang bisa dipesankan dalam sesi ini ialah
untuk melakukan suatu ibadah itu jangan hanya ikut-ikutan. Orang melaksanakan, kita juga melaksanakan. Namun ketika orang melaksanakan, kita belum tahu cara melaksanakannya dan untuk apa dilaksanakannya, mari kita cari ilmunya. Apalagi sekarang zaman teknologi sudah canggih. Untuk mencari ilmu itu kadang tidak harus membeli bukunya. Kalau tidak ketemu ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang ahli di dalam bidang ibadah, kita bisa mencari referensinya. Yang penting yang harus kita pegang dari kisah Mu'adz bin Jabal ini, ketika hendak melakukan sesuatu berdasarkan perintah dari Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, barulah dilaksanakan berdasarkan perintah Nabi SAW. InsyaAllah, selagi kita melaksanakan dalam koridor yang benar, kita akan terbawa kepada lokomotif Rasulullah SAW, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang harus kita ingat, surga itu kekal, neraka itu kekal. Sekali kita masuk, kita tidak akan pernah keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembacaan kisah biografi 60 sahabat Nabi, khususnya untuk Mu'adz bin Jabal. Semoga kisah ini, cerita yang kami bacakan ini bisa menjadi ibrah dalam kehidupan kita, menjadi penyemangat dalam kita melaksanakan ibadah. Yang benar selalu hanya datang dari Allah, yang salah dari kami yang menyampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.